Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita akan lanjut bahas chapter 170. Nggak usah cacit-cat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini terlihatlah Baji yang masih sedang bertarung dengan siluman ular putih. Dia pun terlilit dan sekarang terguling-guling. Dan siluman ular ini pun berkata pada Baji, "Dasar babi bau, lepaskan! Apa maksudmu dengan memelukku seperti ini?" Baji pun menjawab, "Jika aku melepaskanmu, bukankah kau malah akan menyerangku?" Dan kini si ular putih pun mengerang pada Baji dengan penuh kebencian. Mereka yang terus terguling kini terjatuh dan terjerat oleh jaring laba-laba Baisi. Mereka pun kini tidak dapat bergerak karena jika semakin bergerak maka jaring laba-laba Baisi ini akan semakin mengikat mereka. Dan kini Baji pun berpelukan dengan mesra di jaring laba-laba milik Baisi. Wow, anget-anget gimana gitu ya. Orang lain perang kok malah pelukan, dasar babi. Pinter banget loh si babi ini memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nona Siobe dan juga Hiu Perak kini juga terus bertarung dan mereka juga tidak sadar bahwa di tempat pertarungan mereka sudah ada jaring laba-laba dari Baisi. Mereka berdua pun akhirnya juga terjerat di jaring laba-laba itu. Karena jaring laba-laba dari Baisi ini benar-benar tidak terlihat dan hanya akan bisa dirasakan jika mangsanya atau musuhnya sudah terjerat dan masuk ke dalam jaring ini. Kini Bailang yang sudah terjerat, dia berkata pada gurunya, "Guru, sutra laba-laba ini sangat keras. Dia semakin menarikku." Dan gurunya pun menjawab, "Meskipun sutra laba-laba ini sangat tipis, dia sangat kuat. Dan semakin kau melawan, maka kekuatannya akan semakin besar." Biksu Tong pun langsung berteriak. Dia meminta tolong bantuan kepada Wuching. Dan Wuching pun segera terbang untuk menolong gurunya dengan bentuk tubuh yang baru setengah. Karena setengahnya lagi belum terkumpul akibat efek serangan pedang dari Sitian. Untuk sementara, Wuching hanya bisa bergerak dengan tubuh yang baru setengah ini. Kaisar yang terjerat oleh jaring Baisi, dia terus memegangi wajahnya karena dia sangat merasakan kesakitan akibat serangan dari Biksu Tong. Kaisar pun lalu memanggil Baisi. Dan Baisi pun kini muncul di atas Kaisar Sitian. Baisi pun berkata, "Hai Kaisar, apa kau tidak apa-apa? Kerjaku bagus kan Kaisar? Ketika Anda tadi sedang berkelahi, aku sengaja memasang jaring-jaringku di sini. Dan sekarang mangsa-mangsaku sudah tertangkap dengan satu gerakan." Oxway yang juga tertangkap oleh jaring Baisi kini berkata pada gurunya, "Ada apa dengan si laba-laba ini? Apa kau kenal guru?" Dan Biksu Tong pun menjawab, "Dia namanya adalah Baisi." Biksu Tong yang sudah tidak bisa bergerak kini berbahasa basi pada Baisi. Dia berkata, "Wah putri, jaringmu ini sangat kuat. Kau mewarisi jaring sutra hitam. Jaring ini sangat kuat dan memiliki warna sutra hitam yang sebenarnya." Mendengar basa-basi dari Biksu Tong, kini Baisi menjawabnya, "Terima kasih guru besar atas pujiannya. Saya memang mewarisi jaring ini dari ibu saya. Dan ini adalah naluri berburu dari seorang laba-laba." Baisi yang sudah berhasil menangkap para mangsa, kini dia akan menunjukkan wujud aslinya. Dan tiba-tiba saja Baisi pun berubah menjadi laba-laba yang mengerikan dengan ekor yang sangat lancip. Dan inilah adalah wujud dari siluman laba-laba yang sesungguhnya. Baisi yang baru saja berubah dalam wujud aslinya kini langsung bertanya pada Guru Tang Sansang, "Hehe, Guru Tang Sansang, bagaimana rasanya bergantung di udara?" Dan dengan cepat,
Baisi merayap di jaringnya dan mulai mendekati Biksu Tong. Biksu Tong kini mulai panik dan berkata pada Baisi, "Penampilanmu ini begitu mengerikan. Kenapa kau tak menurunkan saja aku dan kita mulai bicara, oke?" Dan Baisi pun menjawabnya, "Tidak. Laba-laba tidak pernah membiarkan makanannya jatuh dan keluar dari jaring, terutama Anda, biksu." Dan kini dengan sangat nafsu, Baisi menjilati pipi Biksu Tong. Waduh, geli-geli gimana gitu ya. Mimin gak bisa bayangin ya dijilatin sama laba-laba nih. Aduh, ngeri sekali. Setelah menjilati Biksu Tong, kini Baisi melet-melet sambil berkata, "Darah orang suci kelihatannya enak. Kali ini aku panen besar." Dan Baisi kini berkata untuk semuanya bahwa tidak ada yang mungkin bisa lepas dari jaringnya. Dan tindakan yang paling benar adalah seperti yang dikatakan Biksu Tong, yaitu diam saja adalah hal yang paling cerdas. Kaisar Sitian yang masih merasakan sakit di wajahnya kini berkata pada Baisi, Sutra Putih, jangan lakukan hal yang tidak perlu. Cepat singkirkan mereka." Baisi pun menjawab sang kaisar, "Hai kaisar, sabar dong." Biksu Tong kini berkata pada Baisi agar menunggu sebentar, jangan terburu-buru untuk memakannya. Dan si Baisi pun berkata pada Biksu Tong, guru, apakah kau ingin menunda waktu untuk menunggu Sawucing pulih? Karena jaring laba-labaku tidak bisa menjebaknya. Sangat disayangkan sekali karena aku telah menganalisa kalian semua. Dan memang Sawucinglah yang tidak bisa terjebak di sini, kata Baisi. Baisi pun kini mengeluarkan racun dari ekor laba-labanya dan dia pun berkata akan mengakhiri ini semuanya dengan cepat. Dan dia pun mulai menyerang dan yang diserang Baisi ternyata adalah Kaisar Sitian. Sungguh tidak disangka saudara-saudara. Kaisar Sitian kini terkejut dan tidak habis pikir bahwa Baisi malah menyerang dirinya. Baisi pun menyuntikkan racun laba-labanya di tubuh sang kaisar. Baisi pun kini berbicara pada kaisar. Dia meminta maaf bahwa dia tidak memberitahunya kalau dirinya akan menyerang kaisar. Hal ini membuat Biksu Tong terdiam sekaligus terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Baisi. Sambil menyuntikkan racun pada tubuh kaisar, kini Baisi tersenyum dan dia berkata, "Laba-laba kecil ini sekarang punya ide dan tiba-tiba saja aku tak ingin lagi menjadi jiwa gelap. Mohon pengertiannya dong kaisar." Kaisar Sitian pun kini terkejut dengan apa yang dikatakan Baisi dan kaisar menyebut Baisi ini idiot. Lalu kaisar ingin tahu apa alasan Baisi tidak ingin menjadi jiwa gelap lagi. Karena menurut sang kaisar, jiwa gelap adalah sifat dari para siluman. Baisi pun menjawab semua perkataan Sitian dengan berkata, "Kaisar, menurut Anda serangga itu kan sederhana dan mudah untuk dikendalikan. Lalu Anda punya ide ini untuk mengendalikan saya kan? Dan saya hanya pura-pura percaya pada Anda," kata Baisi pada Sitian. Lalu Sitian pun kini marah dan berkata, "Cacing tetaplah cacing. Kamu siluman kecil yang rendahan. Terimalah ini." Dengan amarah yang sudah memuncak kini kaisar menggunakan tangannya untuk mengeluarkan pedang langit. Pedang-pedang itu pun menyerang Baisi dari langit yang membuat Baisi terkejut. Dan mungkin saja dia tidak akan bisa menghindarinya. Tapi tiba-tiba datanglah Wucing dan menangkis pedang-pedang itu dengan pasirnya. Wucing yang menolong Baisi kini dirinya berkata, "Sejak Nona Baisi memutuskan untuk pergi dan bergabung dengan bayangan gelap, tidak peduli apa tujuannya, dia tetaplah teman kami," kata Sawucing pada Baisi. Baisi pun kini merasa tersanjung, dianggap teman oleh tim Biksu Tong. Dan Baisi menjawabnya, "Senang sekali aku sudah punya teman." Sekarang Baisi sudah merasa cukup menyuntikkan racunnya ke dalam tubuh Kaisar Sitian. Dia pun mencabut sengat laba-labanya dan kini terlihat racunnya sudah menyebar di seluruh tubuh Kaisar Sitian. Kaisar yang sudah tidak bisa berbuat apapun kini hanya mengerang kesakitan. Ditambah lagi, racun dari Baisi kini memperkuat serangan yang diberikan oleh Biksu Tong. Racun laba-laba milik Baisi kini mencairkan seluruh organ dalam kaisar
dan tidak mampu lagi menahan luka di kepalanya. Kaisar yang sekarat kini terus mengerang karena tidak tahan dengan rasa sakit yang menyerang dirinya. Api pun kini membakar seluruh tubuh sang kaisar dan dia merasa sangat marah dan tidak akan memaafkan mereka semua. Karena dia menganggap dirinya adalah kaisar yang terhormat, malah kalah dengan manusia dan para siluman rendahan. Api yang terus membakar sang kaisar kini telah melenyapkan kulitnya dan hanya menyisakan tengkorak yang masih terbakar api itu. Dan akhirnya kaisar kegelapan pun tewas dengan sangat mengenaskan. Tubuhnya hanya tinggal tengkorak yang sudah hancur. Benar-benar mengerikan. Kaisar Sitian yang sudah mati kini akhirnya jiwa gelapnya kembali dan menemui jiwa putihnya. Jiwa putih sang kaisar kini langsung berkata, "Akhirnya kau telah kembali, jiwa yang kesepian. Ini adalah balasan dari semua perbuatan jahatmu," kata jiwa putih kaisar pada jiwa gelapnya. Jiwa gelap kaisar yang baru datang dan langsung mendapat ceramah dari jiwa putihnya kini berkata, "Kenapa kau mengajariku? Aku adalah dirimu. Aku ini adalah bentuk dari kekecewaanmu. Kamu tidak pernah berani berpikir dan melakukan banyak hal, maka dari itu aku menguasaimu," kata jiwa gelap Sitian pada jiwa putihnya. Sitian putih kini menjawab, "Aku adalah cahaya dan kamu adalah bayangan. Kamu itu adalah pikiran jahat di dalam hatiku." Sitian gelap pun mengatakan bahwa semua orang memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Kini jiwa Kaisar Sitian Putih langsung berkata pada Sitian Hitam bahwa kebenaran murni dan kejahatan itu tidak ada. Apalagi kamu adalah seorang raja surga. Keinginanmu untuk menjadi sempurna dan tidak mentoleransi apapun sehingga kamu salah jalan. Dan hasilnya adalah sebaliknya. Kamu menguasai diriku dan aku pun keluar dari tubuhku. Memang aku akui kalau ini adalah salah. Tak seharusnya aku keluar dan berpisah dari tubuhku. Sitian gelap pun menjawab, "Kamu benar. Tidak seharusnya kamu berpisah denganku. Jika kamu tak melakukan hal itu, pasti kita sekarang sudah menguasai dunia. Tapi sekarang lihat, kamu dan aku hanyalah seorang pecundang. Aku sekarang benci dengan semua yang ada di dunia. Semua makhluk itu bodoh dan tidak dapat dimengerti." Melihat kemarahan dari jiwa gelapnya, Kaisar Putih pun berkata, "Sekarang belum terlambat. Hanya dengan cara aku bergabung kembali denganmu, maka jiwaku akan lengkap." Sitian Hitam pun mengatakan, "Apa maksudmu? Apakah aku harus kembali lagi bersatu denganmu?" Dan Sitian Putih menjawabnya kalau mereka memang harus bersatu, karena aku dan kamu memang sejatinya adalah satu. Sitian Hitam pun menolak, karena jika dia bergabung kembali dengan jiwa putihnya, maka dia akan dikendalikan. Dan Kaisar Sitian Putih berkata bahwa dia tak akan mengendalikan siapapun. Sitian Putih juga berkata bahwa tidak ada pilihan lain. Karena jika mereka berdua tidak bergabung dan jiwanya tidak utuh, maka mereka hanyalah akan menjadi jiwa-jiwa yang gentayangan, kata Sitian Putih pada Sitian Hitam. Sitian Hitam pun kini terdiam dan tersenyum, dan dia juga berpikir bahwa mereka berdua memang saling membutuhkan. Dan akhirnya, kini Sitian Hitam dan Sitian Putih keduanya saling bersatu. Sitian pun kini memiliki jiwa yang utuh dan menjadi Sitian seperti dulu. Kaisar Sitian yang telah mendapatkan jiwanya utuh kembali, kini dia berkata, "Meskipun tubuh fisikku telah hancur, selama jiwaku tetap pada pedang, aku masih bisa eksis dalam postur tubuh ini. Dan di Sitian masih kepala surga." Itu tadi adalah perkataan dari Sitian Hitam. Dan kini Sitian Putih pun menjawabnya, "Tidak. Kita harus mundur." Sitian Hitam bertanya, "Apa katamu?" Lalu Sitian Putih menjelaskan, "Lihatlah di sekeliling ini bukanlah surga." Sitian pun langsung melirik kanan dan kirinya dan perlahan tempat itu pun mulai hancur. Karena tempat itu sebenarnya adalah dunia bawah atau alam baka. Dan Sitian Hitam kini terkejut lalu berkata, "Bagaimana kita bisa ada di sini?" Sitian Putih pun menjelaskan bahwa dunia bawah
adalah rumah buat orang yang telah mati. Dan meskipun kita adalah dewa, kita harus menerima hukum abadi ini, kata Sitian Putih pada Sitian Hitam. Dan kini Kaisar Sitian pun telah melihat jembatan reinkarnasi ada di depannya. Dirinya pun melangkah maju dan akan berjalan melewati jembatan itu agar bisa kembali bereinkarnasi. Dan jembatan itu juga akan menghapus semua dosa-dosa dan membersihkan jiwanya. Sitian Hitam masih tak terima bahwa dirinya telah dibohongi dan kini malah akan diajak berjalan di jembatan reinkarnasi. Sitian Putih pun mengatakan, lakukan apa yang harus kita lakukan. Sitian Hitam pun masih terus protes dan mengeluh, tidak ingin berjalan di jembatan itu. Tapi hal itu tidak membuat Sitian Putih mundur dan terus melanjutkan perjalanan. Sambil melewati jembatan itu, Sitian Putih berkata bahwa kebaikan dan kejahatan mutlak itu tidak ada. Dan dirinya mengajak Sitian Hitam setelah reinkarnasi untuk terus berjuang bersamanya dan ingin berjalan bersama kembali. Oke, kita kembali ke tempat Biksu Tong. Di sana semua orang terlihat terkejut karena sekarang jaring laba-laba Baisi telah terlepas dan mereka tak menyangka bahwa Baisi akan berpihak pada tim mereka. Si Baji yang masih terus memeluk si ular putih kini berkata, "Hei, jangan lepaskan aku." Hal ini membuat ular putih berteriak dan berkata, "Babi bau, jangan sentuh tanganmu." Si babi mesum ini malah semakin nafsu pada si ular putih. Aduh, gimana ini? Parah banget si babi. Hiu perak yang masih terlilit oleh jaring laba-laba Baisi kini sudah tidak bisa melakukan apapun. Dan Nona Siobe di depannya berkata, "Kaisar bayangan sekarang sudah mati. Menyerahlah kau hiu perak." Hiu perak pun berkata pada Baisi, "Laba-laba kecil, kau ternyata pengkhianat." Dan Baisi dari atas jaringnya hanya menertawakan kata-kata dari hiu perak. Baisi pun kini turun menemui Biksu Tong, lalu berkata, "Biksu, aku sudah menangkap Putri Duyung dan gadis ular. Maafkan aku karena aku tidak memberitahumu terlebih dahulu tentang hal ini." Biksu Tong yang masih bingung dengan apa yang dilakukan Baisi kini bertanya, "Nona Baisi, apakah Anda sudah merencanakan ini sebelumnya?" Dan Baisi pun menjawab, "Iya, benar." Karena ternyata Baisi ini sudah sejak lama mengikuti Biksu Tong secara diam-diam. Karena Baisi melihat Raja Surga Selatan menyerangnya dan melarikan diri, maka Baisi menangkap dan membunuhnya. Lalu datanglah Kaisar Sitian mencari Jenderal Surga Selatan. Dan pada saat itu Kaisar pun menemukan Baisi sedang memakannya. Lalu Baisi turun dan meminta maaf pada Kaisar dan menawarkan diri untuk bergabung. Kaisar pun menerimanya. Dan Baisi menggunakan kesempatan ini untuk membantu tim Biksu Tong. Semuanya kini merasa senang dan lega karena ternyata Baisi berada di pihak mereka. Hal ini dilakukan Baisi sebenarnya juga untuk membalas budi pada Biksu Tong. Karena pada saat itu Biksu Tong tidak membunuh Baisi yang masih kecil dan membiarkannya pergi untuk tumbuh besar dan terus hidup. Baisi pun kini berterima kasih pada Biksu Tong dan Biksu pun kini juga berterima kasih pada Baisi. Baisi kini malu-malu dengan tim Biksu Tong karena mereka sudah menganggap Baisi adalah seorang teman. Dan selama ini, Baisi adalah seorang yang penyendiri dan tidak memiliki teman satupun. Baisi pun kini merasa canggung bagaimana caranya berbicara yang baik di hadapan para temannya. Biksu Tong kini berkata pada Baisi, "Sudahlah Nona, Anda tidak perlu seperti itu karena sekarang kita adalah teman." Dan Baisi pun merasa sangat senang sudah dianggap teman oleh Biksu Tong. Dan tiba-tiba saja serangan laser dari bawah tanah kini mengenai tubuh Baisi. Tubuhnya kini tercabik-cabik dan kakinya patah, membuat Baisi terluka parah. Jika dilihat dari serangannya, ini adalah kekuatan dari Yuan Shi Tianxun. Bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Apakah mereka akan berhasil menghadapi Yuan Shi Tianxun dalam peperangan berikutnya? Tunggu saja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.